Masih belum ada nama yang diumumkan untuk mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Dito Aryo Tejo. Apakah jabatan Menpora akan kembali diberikan kepada Partai Golkar? Kita akan bahas bersama politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisyam dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Toto. Mas Toto apa kabar? Selamat malam Bang Radi, Bang Ridwan. Oke. Saya ke Pak Ridwan dulu. Benar katanya mau di sisi Partai Golkar lagi. Udah direkomendasikan kalau kata Ketum Bahlil tadi. Saya sih dengerin namanya Putri Komarudin. Benar nggak tuh? Benar. Benar ya? Insya Allah. Nah, itu pertimbangannya apa kira-kira mengusulkan sosok Putri Komarudin? Kalau pertimbangannya, saya kan tidak tanya Pak Ketum ya. Oke. Saya kira kalau dilihat dari kader-kader muda Golkar yang sekarang ada di Senayan, memang si Putri Komarudin ini prestasinya cukup bagus. Oke. Sudah periode kedua kan dia, dan saya kira mumpuni lah untuk kalau bicara kepentingan anak-anak muda olahraga, dia tidak ada masalah. Nah, kalau dikatakan bahwa Golkar sudah ada yang satu Pak Mutardin ini bukan jatah-jatahan. Oke. Nah, itu jadi memang harusnya memang pemerintah dalam hal ini presiden karena punya hak prerogatif, dia harus melihat, jadi jangan melihat karena ini jatah. Harus memang betul-betul orang yang mempunyai capable di situ. Karena Pak Jokowi ini terus terang loh masih dituntut oleh rakyat. Karena kok Pak Jokowi ini Pak Ridwan? Sorry, waduh salah ini kok Pak Jokowi ini. Masih teringat Pak Jokowi. Ini karena Mas Toto tadi ini. Jadi karena Pak Prabowo ini di dalam kampanyenya itu menyampaikan bahwa dia akan memimpin zakon kabinet. Zakon, jadi orang-orang profesional. Dan Pak Prabowo ini menangnya ini kan signifikan di atas 50% satu putaran. Jadi seharusnya dukungan politiknya itu sangat kuat. Nah, jadi tidak perlu ragu-ragu. Sudah tekankan langsung kabinet. Biarkanlah orang-orang partai politik itu kerja di legislatif, sehingga undang-undang dasar kita bahwa politik demokrasi itu ada partai politik itu betul-betul berjalan dengan baik. Eksekutif biarlah orang-orang profesional. Partai politik ada di legislatif, maka ini akan berjalan. Kalau kita lihat sekarang, yang namanya ketua umum partai politik menjadi pembantu presiden. Terus gimana? Logikanya di mana? Undang-undang dasar 45 kita yang negara demokrasi itu di mana? Tapi ketua umumnya Pak Ridwan kan? Saya bilang bukan saya ketua umum Bahlil, semua ketua umum partai politik. Ketua umum Pak Ridwan juga pembantu presiden loh. Di Golkar tidak pernah seperti ini. Coba baru kali ini gitu. Baru kali ini, 2 periode terakhir. Yaitu Erlangga sama sama si Bahlil. Setia Novanto tidak di kabinet, ya. Abu Rizal Bakri tidak di kabinet, mundur dia malah waktu itu. Dulu Pak Yusuf Kala bahkan wapres. Kalau wakil presiden itu bukan pembantu. Beda bukan pembantu. Bukan pembantu presiden, dia wakil presiden. Nah, terus Akbar Tanjung adalah bukan pembantu presiden, malah dia menteri sekretaris negara, dia mundur dia. Nah, dia pilih jadi partai politik. Nah, sehingga demokrasi kita yang dicita-citakan oleh reformasi itu bisa berjalan benar. Ini sekarang nggak benar. Makanya kita harus melakukan reformasi jilid kedua. Ini otokritik dari seorang internal Partai Golkar, Mas Toto. Bukan Partai Golkar saja, semua. Partai politik. Tapi tadi dalam konteks reshuffle, bukan jatah-jatahan kalau Pak Ridwan. Jatah-jatahan yang profesional. Bargainnya sepertinya melihat kepada zakon kabinet yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Gimana nih Mas Toto? Iya, kalau semua politisi berpikir seperti Bang Ridwan, pengamat politik nggak perlu teriak lagi. Jadi saya agak kaget. Tadi kita sebenarnya sempat membahas itu sebelum acara dimulai ya. Tadi pas ngobrol-ngobrol, saya kaget juga Bang Ridwan berani menyampaikan itu di hadapan publik. Dan itu betul. Ini problem klasik yang ada baik dari zaman SBY, diteruskan oleh Pak Jokowi, dan kemudian makin bertambah misalnya periode kedua Jokowi makin ekstrim. Koalisinya makin gendut, 80%. Lalu kemudian yang terjadi juga kabinetnya makin dagang sapi. Dan sayangnya ketika Pak Prabowo ini menang dengan angka besar, artinya kan kepercayaan masyarakat secara langsung legitimasinya sangat besar, lalu kemudian malah diteruskan dengan langkah yang lebih ekstrim. Koalisinya sangat gemuk dan konsekuensinya kabinetnya juga sangat gemuk. Dan akhirnya kita tahu
Bahkan baru 10 bulan sudah ada yang terkena kasus, beberapa kontroversi pertanyaan yang terkait dengan pernyataan. Artinya apa sih? Sebenarnya sangat disayangkan. Pak Prabowo ini punya ambisi sangat besar jauh dibandingkan presiden sebelum loh. Target pertumbuhan ekonomi 8%. Tidak pernah ada presiden yang memiliki kebijakan yang big push ekonomi seperti MBG, lalu kemudian Koperasi Merah Putih, yang itu membutuhkan effort lebih. Dengan situasi anggaran yang sangat terbatas. Artinya apa? Dibutuhkan langkah-langkah eksekusi dari pasukan yang sifatnya profesional. Sayang kalau seorang presiden akhirnya menghabiskan waktu dengan kalkulator politik, berhitung mengenai kalau Golkar saya keluarin 1, saya harus gantinya berapa? Saya harus gantinya di pos mana? Jadi Anda punya pandangan sampai kena ngambak atau tidak misalnya. Oke, jadi Anda punya pandangan nggak apa-apa Golkar lagi gitu? Loh, ini bukan Golkar lagi atau PDI profesional aja. Iya. Oke. Kalau saya konkret ya. Dari awal saya selalu mengatakan betul kader parpol ada yang bagus, ada yang profesional dengan latar belakangnya. Tapi kan bisa dibuat aturan. Misalnya ketika dia sudah menjadi pembantu presiden, dia tidak boleh aktif lagi menjadi pengurus misalnya. Sehingga kemudian ada batasan-batasan bahwa ketika dia masuk ke wilayah eksekutif, kerjanya dan tuannya hanya satu, namanya presiden. Dan biarkan yang lainnya mengurusi partai dan legislatif. Mas Radi, apa sih yang terjadi sekarang? Kenapa orang marah terhadap DPR yang dianggap nggak kerja, lalu tunjangan jabatannya naik? Kan ini ada akar masalahnya. Bagaimana mungkin anggota DPR bisa melaksanakan fungsinya dengan masing-masing komisi, dengan masing-masing job desk-nya, kalau yang namanya ketua umumnya, orang yang paling ditakuti oleh anggota DPR yang bisa melakukan PAW kapanpun, itu sudah terikat dengan posisi sebagai pembantu presiden, yang kalau kritik presiden partainya, anggota DPR-nya, yang bisa bermasalah jabatan dia, yang bisa bermasalah partainya. Jadi itu akar masalah, bukan sekedar perilaku anggota DPR saja, walaupun mereka harus otokritik juga ya, tapi ada akar masalah yang terus-menerus dibiarkan dalam beberapa rezim, bahkan oleh Pak Prabowo saya sayangkan terjadi pada skala lebih ekstrim. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya, kalau begitu ya kita tidak memandang apa partainya, yang penting capable. Tadi kita sudah bicarakan soal itu. Artinya pencopotan. Jangan juga tim-tim sukses, relawan-relawan. Yang ini saya tanyakan, tapi relawan yang profesional silakan. Yang ini saya tanyakan, artinya kemarin keputusan presiden untuk mencopot Dito Aryo Tejo menganggap atau sudah didiskusikan oleh Ketua Umum Partai Golkar bahwa Dito ya tidak capable atau tidak bisa menunjukkan performanya selama ini menjadi Menpora. Jadi gini, kalau masalah ganti-mengganti itu adalah hak prerogatif. Ya. Kalau menurut saya juga tidak berkonsultasi dengan siapapun karena memang menurut presiden bahwa menteri-menteri yang harus dicopot itu harus diberhentikan, maka diundanglah yang namanya partai-partai politik. Diminta untuk memberikan rekomendasi beberapa nama. Keputusan tetap ada di presiden. Saya tidak yakin bahwa yang diminta hanya Partai Golkar, sebuah partai politik diminta. Nah, terus baru presiden akan membuat keputusan. Dan memang Pak Prabowo ini kalau kita lihat orangnya memang kan dia tegas, militer kan. Tapi sangat hati-hati. Nah, sehingga terkesan terlambat. Kemarin itu, reshuffle kemarin bulan tanggal berapa itu? Agustus ya kemarin ya. Karena ada ya belakangan ini juga berkaitan dengan reaksi-reaksi publik yang muncul. Padahal reaksi publik itu sejak pelantikan pertama tanggal 21 Oktober ya. Kan presiden 20 dilantik, 21 diumumkan. Itu sudah kritik-kritik sudah banyak. Satu, tidak profesional, tim sukses, partai politik. Nah, kabinetnya terlalu besar. Itu kritikan-kritikan sejak hari pertama. Terus tidak pernah berhenti. Nah, di bulan Juni pada puncak itu, Juni itu. Nah, masih terus tidak ada perubahan. Nah, karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan Pak Prabowo. Memang kalau 6 bulan itu terlalu cepat. Biasanya 1 tahun. Pak Jokowi ya artinya 100 hari lah. Atau ya waktu itu ya, ada momen 100 hari kan. Waktu itu kan sudah banyak yang diminta untuk diadakan perubahan. Tapi kalau memang 100 hari terlalu panjang, terlalu pendek. Karena memang pada waktu menentukan di awal itu harus pertimbangannya sangat sangat matang sekali. Nah, jadi bukan coba-coba kan. Nah, tapi oke lah 1 tahun. Nah, tapi yang kita sayangkan juga bahwa tidak bisa diantisipasi masyarakat sampai meledak
11 orang meninggal. Oke. Nah, ini yang kita sayangkan. Oke. Padahal Pak Prabowo itu sudah menyiapkan reshuffle itu sudah memang bertahap, dan ini saya yakin bukan reshuffle yang kedua, karena yang pertama kan kemarin sudah kan, yang kedua ini. Pertama siapa ya waktu itu di reshuffle ya? Ya karena ada terkait dengan kasus korupsi. Bukan, bukan Mendikti. Oh, Mendikti. Nah, itu Pak, juga punya persepsi negatif. nah Kan itu tidak kan perlu Mendikti pertama, baru. ini kedua. Nah ini Oke. terus ini akan terjadi. Oke. Nah nanti ini sekarang September, ya mungkin September Oktober ada lagi. Ada lagi. Setelah itu terus, saya pikir itu hak prerogatif presiden. Iya. Silakan. Kalau untuk perbaikan ya kenapa Iya, tidak? karena memang kenapa saya bilang bahwa itu harus dilakukan evaluasi terus, memang sekarang ini perubahannya sangat cepat. Dan harus responsif memang pemerintah karena apa? menyikapi Teknologi isu-isu. kan. Dulu kita 5 tahun 10 tahun yang lalu Oke. nggak ada ini teknologi. Tapi, iya. Nah, itu perubahan itu harus diantisipasi oleh Tapi Pak begini, Prabowo. saya mau tanya juga ke Mas Toto. Ada juga persepsi publik bahwa yang diganti menteri-menteri yang kemarin itu termasuk Mas Dito Arya Tejo karena punya persepsi negatif di mata publik, sehingga Pak Prabowo sebagai pemimpin negara juga tidak inginlah tentunya punya citra negatif di mata publik. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Jadi ngomongin soal reshuffle kabinet khususnya untuk Partai Golkar, saya ingin juga menarik ke beberapa menteri yang kemarin di reshuffle selain dari Partai Golkar. Ada 5 menteri at least yang di reshuffle ya. Posisinya juga diganti begitu. Nah, yang kosong ada 2. Tapi ingin saya tanyakan ke Mas Toto tadi bahwa ada persepsi publik bahwa menteri-menteri yang diganti ini punya citra buruk di mata publik, sehingga Pak Prabowo sebagai pemimpin negara juga tidak mau punya citra buruk di mata publik. Nah, apakah Anda punya analisis yang sama atau ada perspektif lain? Ya, dalam konteks berbicara mengenai KPI seorang menteri, ya tentu saja salah satunya adalah masalah komunikasi atau citra ya. Tetapi kalau kita berlandaskan hal tersebut, banyak nama lain yang sempat membuat blunder pernyataan-pernyataan atau kemudian juga mengundang kontroversi. Jadi sulit buat kita menyimpulkan pada satu indikator saja, misalnya Dito, lalu Pak BG, lalu kemudian Karding, itu karena citra buruk. Misalnya kalau kita bicara Karding dikaitkan dengan foto bermain domino. Kalau dalam konteks konflik of interest, yang harusnya kena itu bukan Karding. Walaupun dia katanya berasal dari satu organisasi dan dia yang mengajak ketemuan gitu ya. Tapi kan harusnya di situ Raja Juli Antoni dalam kapasitas sebagai Menteri Kehutanan. Jadi saya melihat bukan karena faktor itu semata, atau jangan-jangan memang akan ada tahap 2. Misalnya kalau mau berspekulasi, ada momen yang seharusnya dalam waktu cepat mengenai pelantikan dari Menko Polkam, lalu misalnya ada Wamen seperti Noel, dan juga menteri satu lagi apa? Yang belum dilantik, Menpora misalnya. Menpora Bukan dan tidak Menko Polkam mungkin kan, dengan mengagetkannya situasi kemarin akan muncul juga, jangan-jangan tiba-tiba nanti pada saat pelantikan akan ada beberapa pergantian yang lain gitu misalnya. Dan tadi Bang Ridwan sudah menyebutkan ya, poin paling penting adalah kita ingin Pak Prabowo tanpa beban. Dia sudah punya legitimasi sangat besar. Ambisinya juga sangat besar. Saya ingin sekali loh teriakan-teriakan Pak Prabowo ketika berbicara mengenai serakaisme. Orang kaya jangan main-main, koruptor juga jangan main-main. Saya berharap sekali itu juga diterapkan. Para menteri juga jangan main-main. Bahwa loyalitas hanya kepada visi saya. Bahwa integritas juga didasarkan pada kerja sebagai pembantu presiden. Jangan sampai kemudian menghadapi kendala karena tugas Anda sebagai pengurus partai. Itu yang selalu jadi problem klasik kritik dari setiap pengamat terhadap semua presiden. Dan Pak Prabowo dengan segala hormat sudah memulai dengan langkah yang buruk dalam konteks membangun kabinet yang gemuk tadi. Oke, itu adalah bagian dari realitas politik ketika sistem presidensial kita memang ambigu. Tapi ketika Anda sudah dilantik, Anda punya kebebasan sepenuhnya untuk mereshuffle kapanpun, jadilah seorang presiden. Jangan berbicara atau menempatkan diri menjadi pemimpin koalisi. Yang dibutuhkan adalah kapasitas Anda untuk bekerja buat rakyat, bukan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menjadi pemimpin koalisi. Oke, pertanyaan saya selanjutnya ke Pak Ridwan. Kalau begitu,
apa harapan dari Anda sebagai politisi Partai Golkar, mungkin juga bisa memberikan masukan kepada pimpinan Partai Golkar agar stabilitas pemerintahan Pak Prabowo ini tidak terus terganggu dengan hal-hal seperti reshuffle ini? Karena bagaimanapun saya melihat kemarin ada reshuffle, seperti contohnya pergantian Menteri Keuangan ini direspons oleh pasar sangat buruk begitu. Nah, bagaimana soal ini menjaga stabilitas pemerintahan Pak Prabowo? Saya sih sudah di forum ini juga kalau tidak salah, saya sudah berbicara bahwa Akbar Tanjung begitu terpilih jadi ketua umum Partai Golkar, dia mengundurkan diri dari Menteri Sekretaris Negara. Itu di zaman reformasi. Nah, ini sekarang zaman sudah bagus. Kenapa kok sekarang double-double seperti ini? Jadi saya sudah menyarankan kepada ketua umum saya, Anda pilih ketua umum atau mundur jadi menteri, atau Anda jadi menteri mundur dong dari ketua. Sudah disampaikan itu? Bukan sampaikan langsung, kemana-mana saya ngomong. Semua TV saya bicara seperti itu. Karena apa? So far udah ada respon dari Pak Ketum? Ya, masih pikir-pikir. Pikir-pikir. Jadi memang silakan, ini saya kira ini bukan untuk ketum saya saja, termasuk kepada Pak Prabowo. Kita bicara Pak Prabowo harus juga mundur dari ketua umum Partai Gerindra. Tidak boleh. Dulu zaman Pak Harto tidak pernah jadi ketua umum Partai Golkar. Dia hanya Dewan Pembina. Nah itu jadi jelas kan sudah ini. Kenapa kok Pak Prabowo mencontohkan hal yang tidak baik di dalam iklim demokrasi yang seperti ini? Dan demokrasinya terbuka loh ini sekarang. Nah kalau kita mau memperbaiki, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Kita bikin reformasi jilid kedua, terutama kepada partai politik. Undang-undang partai politik kita harus perbaiki, termasuk undang-undang di dalam DPR juga kita harus perbaiki. Undang-undang pemilu juga ya? Undang-undang pemilu, nah itu. Masa untuk jadi anggota DPR itu juga ada aturannya. Ini semua pokok punya duit jadi anggota DPR. Mau berapa kali, mau 6 kali, 7 kali. Saya ini kalau maju lagi 6 kali, terpilih, tapi saya mundur, saya tidak maju saya. Karena saya tidak mau direformasi. Dimundurkan. Saya mundur. Itu harus ada batasannya. Masa lebih bagus di zaman Orde Baru? Orde Baru itu 4 kali maksimal. Tidak boleh orang lebih dari 4 kali. Nah ini harus undang-undang. Jadi jangan partainya. Karena kalau partainya, saya di Golkar, saya sudah aturan 4 kali di Golkar. Karena saya sudah ada dicalonkan, saya pindah ke partai lain dicalonkan. Nah itu tidak boleh. Jadi harus undang-undang pemilunya yang diperbaiki. Kembali ke konteks pembicaraan kita malam hari ini, bahwa apakah Menpora masih dari Partai Golkar itu tidak masalah kalau kata Pak Ridwan Hisam. Yang siapapun. Ya, Bung Toto juga tadi tidak mempermasalahkan hal itu. Nah, kalau gitu saya ingin tanya juga ke Mas Toto soal sosok Putri Komarudin yang digadang-gadang juga akan mengisi posisi Menpora. Sejauh ini punya reputasi baikkah di mata publik? Putri itu bahkan kalau saya tidak mau membandingkan ya, dua-duanya saya kenal baik Dito ataupun Putri, tapi Putri ini lebih punya sepak terjang, bahkan kalau dibandingkan pun. Dia setahu saya bahkan ketika sekolah di Australia, dia salah satu yang aktif di PPI kalau saya tidak salah, seperti di ketua malah. Dan di luar nama besar ayahnya, memang kiprahnya sangat baik, bahkan lebih dikenal terlebih dahulu dalam dunia politik dibandingkan Dito misalnya. Jadi menurut saya sangat mumpuni, tapi kata kuncinya tadi, bagaimana kita melihat seorang Putri kan enak tuh. Kalau saya tadi analisisnya dari sisi dia ternyata aktivis. Ketika di PPI ternyata dia pernah jadi ketua. Ternyata dia vokal misalnya pada saat dia ada di komisi di DPR. Itu kan enak. Tapi kalau berbicaranya dari sisi matematika politik, Golkar ditambah dong 1 misalnya. Atau kalau yang dipecat dari Golkar harus yang dapat lagi dari Golkar juga. Itu yang membuat kapasitas orang jadi tidak punya makna. Itu yang membuat seakan-akan reshuffle ini transaksi. Itu yang membuat juga presiden seakan-akan tersandera. Nah, jadi kalau mau jujur, bahkan sebetulnya di Undang-Undang Kementerian Negara jelas loh, seorang menteri tidak boleh aktif dalam organisasi yang terkait dengan APBN. Pertanyaan saya, partai itu dapat duit gak dari APBN? Ada, itu nggak pernah dituruti. Katakanlah ketika kita berbicara mengenai nanti perubahan undang-undang yang lebih mengikat, tapi saya ingin sekali Pak Prabowo punya ketegasan. Kalau perlu, sudah siapapun yang sudah bukan terlanjur, menjadi pembantu presiden dengan tugas berat, lepaskanlah kepengurusannya di partai, sehingga kemudian dia bisa fokus dalam tugas sebagai pembantu presiden. Pertanyaan lain adalah, kenapa sekarang reshuffle itu
tidak langsung melantik seorang menteri. Ada 2 posisi kosong, kenapa didiamkan seperti itu? Apa yang terjadi sesungguhnya, Bung Toto? Iya, kalau saya lihat tentu saja terlihat ada keterburu-buruan ya. Karena kan kalau kita lihat beberapa indikator ternyata belum ada penggantinya Pak BG. Lalu kalau ditanya Menpora lagi keluar kota, artinya kan memang benar-benar terburu-buru dari sisi teknis gitu ya. Itu nggak masalah. Jadi menurut saya malah jadi menarik ya kalau kita bicara simbol, Pak Prabowo sudah membuktikan dirinya he is not Jokowi yang selalu reshuffle-nya hari Rabu keramat gitu misalnya ya. Pak Prabowo sekarang punya Senin keramat gitu misalnya kan. Tetapi mungkin ada keterburu-buruan di situ, tapi saya setuju saja bahwa reshuffle tidak boleh didiamkan menjadi gosip terlalu lama, itu malah menjadi instabilitas politik atau membuat ada pihak-pihak yang bermanuver. Tapi yang saya harapkan adalah tadi, secara kualitatif bahwa apa yang diputuskan oleh Presiden itu bukan hasil deal-dealan. Bukan hasil kalkulator politik nggak enak sama partai tertentu harus dibalas, harus diberikan kompensasi. Kalau seperti itu Presiden akan banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sifatnya hanya menguntungkan elit dan nggak ada urusannya sama rakyat. Ya, yang penting tadi merit system yang berjalan. Kalau memang Pak Prabowo punya prinsip zakon kabinet, ya tidak memandang partai manapun. Yang penting dia capable dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik di kementerian manapun. Baik, terima kasih Pak Ridwan Hisam sudah ke studio Kompas TV berdiskusi, dan Mas Toto juga sudah bergabung lewat sambungan virtual. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa lain waktu yang lalu. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya akan kami sampaikan.